Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afro Aini Hikmah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penelitian pengembangan kelas B. NPM saya 21901011118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian pengembangan. Yang pertama itu definisi R&D atau Research and Development. Menurut Guy tahun 1990, penelitian pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji teori. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 5. Yang pertama, dalam segi bidang. Nah, jenis penelitian yang berkaitan dengan segi bidang yaitu penelitian akademis, penelitian profesional, dan penelitian institusional. Yang kedua yaitu dalam segi tujuan. Ada 2, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Yang ketiga yaitu ada dalam segi bidang metode. Dalam segi bidang metode ini ada penelitian survei, expository, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, sejarah, dan R&D. Yang keempat yaitu tingkat eksplanasi. Nah, dalam tingkat eksplanasi ini ada penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Yang terakhir yaitu dalam segi bidang waktu. Dalam segi waktu, yaitu ada 2, penelitian cross seksional dan penelitian longitudinal. Terus selanjutnya yaitu posisi penelitian pengembangan. Macam-macam metode penelitian. Ada 2, yaitu dalam segi tujuan penelitian dan tingkat kealamiahan tempat dan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini ada 3 penelitian: penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Nah, penelitian pengembangan di sini terletak pada penelitian pengembangan atau R&D ini terletak pada antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi, penelitian pengembangan tidak hanya menjelaskan suatu konteks, tetapi penelitian pengembangan ini lebih ke bagaimana mengembangkan produk. Jadi, setelah produk itu dikembangkan, maka aplikasi produk itu akan diteruskan ke penelitian terapan. Yang kedua yaitu ada berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian. Ada 3, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Nah, selanjutnya yaitu R&D sebagai konektor. Yang pertama yaitu jadi R&D sebagai konektor karena R&D berada di antara basic research dan applied research. Jadi basic research ini arah dan tujuannya untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi dalam basic research ini lebih banyak mengeksplor deskripsi dalam bidang penelitian itu sendiri, sehingga kita tahu apa pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, sedangkan applied research ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan secara langsung atau praktis.
atau praktis yang dapat digunakan. Produknya sudah benar-benar bisa digunakan dan sudah diuji coba. Jadi, peranan R&D sebagai konektor karena dia menghubungkan antara basic research dan applied research. Yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian dan pengembangan. Jadi, need assessment, lalu setelah itu produk, setelah itu applied. Yang pertama, need assessment, yaitu untuk melaksanakan penelitian pengembangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti, ialah meneliti menganalisis kebutuhan. Need assessment ini yang nantinya akan digunakan sebagai basic research. Nah, yang kedua yaitu produk, menghasilkan produk yang bersifat hipotetik. Dari produk hipotetik inilah kita akan dilakukan uji coba atau kevalidan produk, eksperimen, dan revisi produk. Yang terakhir yaitu applied research. Nah, setelah melakukan berbagai macam uji coba produk dan sudah teruji, maka dilakukan applied, dan produk itu akan diaplikasikan di suatu penelitian. Nah, selanjutnya yaitu metode R&D. Ada 3, metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode eksperimen. Nah, yang pertama metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menghimpun data, yang mana datanya digunakan untuk menganalisis kebutuhan, yang mana datanya digunakan untuk menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berdasarkan kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi produk sudah ada, bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu kondisi pihak pengguna, yaitu sekolah, guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang ketiga yaitu kondisi faktor pendukung dan penghambatnya, yaitu manusia, sarana prasarana, biaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode evaluatif. Setelah kita membandingkan, kita akan mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi sehingga menghasilkan temuan-temuan dan akan dilakukan penyempurnaan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode eksperimen. Nah, untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan ketika menggunakan eksperimen, kita harus menentukan 2 kelas, yaitu yang pertama kelas eksperimen, kelas yang akan kita gunakan untuk mencoba produk baru di dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kelas kontrol. Kita tidak menggunakan produk-produk yang kita kembangkan, tetapi menggunakan produk pembandingnya yang lama. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pengembangan. Ada 2, yaitu masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah. Menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan memberikan kemanfaatan pada situasi ke depan. Nah, tujuan penelitian pengembangan menurut Acker tahun 1999 yaitu ada 4. Yang pertama kurikulum, yaitu menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan produk dapat bermanfaat untuk masa depan. Yang kedua yaitu teknologi dan media, yaitu meningkatkan proses rancangan instruksional pengembangan
dan evaluasi berdasarkan situasi. Yang ketiga yaitu pendidikan guru dan didaktis, memberikan kontribusi pembelajaran, keprofesionalan para guru dan praktisi pendidikan. Sedangkan secara didaktis, penelitian pengembangan bertujuan suatu hal interaktif. Yang keempat yaitu pelajaran dan instruksi, yaitu mengembangkan lingkungan perencanaan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan menaksir keberhasilan pembelajaran. Nah, setelah itu ya karakteristik R&D, yaitu ada 4. Yang pertama, masalah berkaitan dengan upaya inovatif. Yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar. Pengembangan produk, yaitu validasi melalui uji ahli dan uji coba untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir yaitu proses pengembangan model, pendekatan model, metode, dan media. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.